Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Siswanto selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kelistrikan dan kemagnetan, dan kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai praktikum konsep listrik statis dan medan listrik. Dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Irma Stianingsih dengan NPM 018, kemudian Syafira Nurhayati dengan NPM 036, kemudian ada Fancari Manda Ayu dengan NPM 048, dan ada Hikmah Rohimatul Hasanah dengan NPM 102. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hasil eksperimen, pembahasan, dan kesimpulan. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama, mampu memahami gejala listrik statis. Yang kedua, mampu menganalisis yang terjadi antara partikel bermuatan sejenis dan tak sejenis. Yang ketiga, mampu memahami konsep medan listrik. Dan yang keempat, mampu menganalisis arah medan listrik terhadap muatan sejenis dan tidak sejenis. Kemudian alat dan bahan pada praktikum kali ini yang pertama, laptop dan aplikasi pad. Percobaan yang pertama yaitu mengenai listrik statis. Nah, di sini kita sudah buka simulasi padnya dan langsung saja kita klik play kepada simulasi balon dan listrik statis. Nah, di sini sudah muncul simulasinya. Yang pertama adalah kita mengklik tampilkan semua muatan, dan di sini ada sweater dan juga balon. Nah, di sini kita hanya percobaan yang pertama itu menggunakan satu balon. Nah, pada sweater, balon dan juga tembok ini memiliki muatan positif dan negatif, atau disebut juga dengan muatan netral. Nah, selanjutnya kita menggosokkan balon kepada sweater. Nah, dari percobaan yang tadi telah dilakukan, yaitu menggosokkan balon ke sweaternya, maka terjadi perpindahan muatan negatif dari sweater ke balon. Nah, percobaan yang selanjutnya yaitu kita menggunakan dua balon. Kemudian kita menggosokkan kedua balon ini ke sweater secara bergantian. Nah, kemudian kita pilih opsi yang tampilkan perbedaan muatan. Nah, di sini terlihat bahwa kedua balon ini memiliki muatan negatif dan sweater memiliki muatan positif, sedangkan pada tembok ini memiliki muatan netral. Kemudian kita melihat interaksi yang terjadi antara balon yang bermuatan negatif dan sweater yang bermuatan positif. Kita lihat interaksinya. Nah, di situ terlihat bahwa balon dan sweater itu saling tarik-menarik. Nah, kemudian kita melihat interaksi yang terjadi antara kedua balon yang bermuatan negatif. Ketika kedua balon didekatkan, maka akan terjadi saling jauh menjauh pada balon yang memiliki muatan negatif. Nah, selanjutnya kita akan melihat interaksi yang terjadi antara balon yang bermuatan negatif dan juga tembok yang bermuatan netral.
Nah, di sini terlihat bahwa ketika balon didekatkan dengan tembok, maka muatan negatifnya itu saling menjauh. Muatan negatif yang ada pada tembok ini saling menjauh. Kemudian apabila kita menghapus tembok ini, maka interaksi yang terjadi adalah balon mendekati sweater yang bermuatan positif. Untuk percobaan yang kedua yaitu percobaan medan listrik. Setelah sampai ke start stempel, tekan play dan ditunggu sampai loading. Kemudian setelah terlihat, maka kita masukkan muatan positif dengan muatan positif, kemudian diukur dengan jarak 350 cm. Setelah diukur, kemudian dicari arah panahnya mengarah ke arah mana, dan dari sini didapatkan bahwa arah panah untuk muatan positif dengan positif yaitu tolak menolak. Selanjutnya arah muatan positif dengan negatif diukur dengan jarak 350 cm. Setelah diukur, kemudian dilihat juga arah panahnya. Di sini untuk arah panah positif itu keluar dari muatan, sedangkan untuk panah muatan yang negatif panahnya mengarah masuk, dan untuk yang saat positif bertemu negatif, maka yang positif akan menuju ke arah yang negatif. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu muatan negatif dengan negatif diukur dengan jarak sama yaitu 350 cm. Setelah diukur, kemudian dilihat arah panahnya, yaitu didapat untuk muatan negatif itu saling mendekati arah muatan, akan tetapi saat muatan negatif bertemu muatan negatif, maka arah panahnya saling tolak menolak. Untuk percobaan yang terakhir, muatan negatif dengan muatan positif, kemudian diukur dengan jarak 350 cm. Setelah mendapat ukur, dapat dilihat bahwa muatan yang bermuatan negatif arah panahnya menuju muatan, sedangkan untuk muatan yang positif arah panahnya menjauh atau keluar dari muatan positif, dan saat bertemu maka semua muatan akan menuju ke arah muatan negatif. Dari percobaan yang telah kita lakukan, kita mendapatkan hasil eksperimen. Yang pertama ada hasil eksperimen percobaan listrik statis, di mana di sini yang pertama itu balon yang digosokkan ke sweater. Hasil yang kita amati, sweater melepas elektron atau muatan negatif dan diterima oleh balon. Yang kedua, balon menempel pada sweater. Hasil pengamatannya, balon yang memiliki muatan negatif menempel pada sweater karena muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Kemudian yang ketiga, balon kuning menjauhi balon hijau. Hasil pengamatannya, balon kuning dan balon hijau yang memiliki muatan sejenis yaitu negatif akan saling menjauh atau tolak-menolak. Yang keempat, muatan negatif pada tembok menjauhi balon.
Ketika balon kuning didekatkan pada tembok dan muatan netral, terjadi interaksi yaitu muatan negatif pada tembok menjauhi balon yang bermuatan negatif atau saling tolak-menolak. Kemudian percobaan yang kedua, kita mendapatkan hasil eksperimen percobaan dari medan listrik. Yang pertama, pada muatan positif dengan muatan positif. Dalam percobaan tersebut, panah yang muncul adalah menuju keluar dari sumber medan listrik dan pada satu muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka arah panahnya saling tolak-menolak. Yang kedua, muatan positif dengan muatan negatif. Dalam percobaan tersebut, panah yang muncul pada medan listrik, muatan positif adalah keluar dari sumber medan listrik, sedangkan panah yang muncul dalam muatan negatif adalah mendekati arah medan listrik. Dan pada saat muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka semua arah panahnya bergerak menuju muatan listrik negatif. Selanjutnya, yang ketiga itu ada muatan negatif dengan muatan negatif, di mana dalam percobaan tersebut, panah yang muncul adalah masuk mendekati sumber medan listrik, dan pada saat muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, maka arah panahnya saling tolak-menolak. Kemudian yang keempat itu ada percobaan ketika muatan negatif dengan muatan positif. Dalam percobaan tersebut, panah yang muncul pada medan listrik, muatan negatif adalah mendekati arah dari medan listrik, sedangkan panah yang muncul dalam muatan positif akan keluar dari sumber medan listrik. Dan pada saat muatan negatif bertemu dengan muatan positif, maka semua arah panahnya bergerak menuju muatan listrik negatif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.